Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang header-nya, di mana ada address genre, address judul, serta address ruangnya. Pertama, info parent-nya. Yang menjadi parent adalah genre. Kemudian untuk info judul ada dua variabel, yaitu nama judul serta tahun rilisnya. Untuk info ruang ada dua variabel juga, yaitu nama ruang serta waktu. Waktu di sini adalah jam tayangnya. Kemudian adapun adapun prosedur yang digunakan itu ada prosedur make data, prosedur make list judul, prosedur make list ruang, kemudian ada address genre, yaitu alokasi W yang digunakan untuk membuat alokasi untuk genre, kemudian address judul, alokasi D untuk alokasi judul, kemudian address ruang, alokasi K. Terus ada prosedur input genre, input judul, input ruang, delete, serta edit. Kemudian untuk search-nya itu ada search genre, search judul, search ruang. Dan kemudian untuk prosedur view-nya ini kita menggunakan base rank, base option, view all, serta untuk menu awalnya menu view. Ya. Nah, untuk main CPP-nya ini main CPP merupakan tampilan pada saat kita melakukan run program. Di sini tuh menu awal ada 5 pilihan: input, delete, update, view, serta exit. Case 1 ya, yang jika melakukan pilihan case 1 maka akan mengoutputkan input data. Di input data diminta untuk menginputkan genre, judul, dan keterangan, serta tombol 0 untuk kembali. Kemudian untuk berikutnya itu ada update data. Untuk berikutnya ada delete data. Delete data sama seperti input ya, ada delete genre, judul, serta keterangannya. Untuk yang case 3-nya yaitu update data. Update data itu ada update genre, update judul, dan update keterangan. Untuk view-nya kembali ke file CPP-nya yang ada di file tugas.cpp. Itu ada di view-nya ke sana. Terus yang terakhir adalah case 0. Jika melakukan case 0 maka yang akan di-outputkan adalah keluar. Dan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang job desk saya. Yang pertama ada input genre, yang kedua ada update genre, yang ketiga ada delete genre, yang keempat ada view. Untuk yang input genre di sini saya membuat sebuah prosedur bernama input genre. Prosedur di sini kita disuruh menginput sebuah genre. Sebelum kita menginput sebuah genre, saya membuat sebuah fungsi alokasi yang bernama address genre. Kemudian untuk delete genre, nah di sini kita melihat untuk fungsi pertama, alokasi pertama itu apakah genre sudah dimasukkan atau belum. Jika belum, maka akan bertuliskan list genre kosong. Jika sudah, maka proses dapat dilanjutkan. Untuk prosedur edit sendiri, di sini kita disuruh menginputkan sebuah genre yang sebelumnya, terus kemudian kita ganti atau kita ubah nama genre tersebut. Untuk view, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur view all, di mana kita dapat melihat mulai dari genre, judul, tahun rilis, nomor ruang, dan waktu. Nah, di sini view di sini akan menampilkan tentang nama genre, nama judul, tahun rilis, nama ruang, terus kemudian waktu yang untuk ditayangkan. Baiklah di sini saya akan menjelaskan judul saya, yaitu tentang input judul, delete judul, dan juga update judul. Nah, di sini prosedurnya adalah prosedur input judul. Input judul ini sendiri berfungsi untuk kita menginputkan judul film dan juga
tahun rilis film tersebut. Sebelum kita menentukan judul dan tahun rilis, kita ditanyakan dulu genre mana yang akan kita masuk input judulnya tadi. Nah, setelah genrenya tepat, maka kita langsung dapat merubah menginputkan data judul dan juga tahun rilis. Kemudian yang kedua adalah prosedur delete judul. Nah, di prosedur delete judul ini kita akan menghapus data-data input judul seperti tadi judul film tadi, kemudian tahun rilis. Nah, sebelum kita menghapus judul dan tahun rilis tersebut, terlebih dahulu kita menanyakan genre mana yang terdapat judul tersebut. Nah, semuanya itu. Terus kemudian kita ke update judul, atau di sini prosedurnya adalah prosedur edit judul. Nah, di prosedur update judul ini kita akan masukkan judul yang baru, ataupun kita menambahkan titik koma atau suatu karakter pada judul kita. Nah, sebelumnya tadi kita masukkan judul di mana letak judul kita tadi, di genre mana. Nah, kemudian apa judul yang akan kita rubah. Kemudian selanjutnya kita masukkan judul, dan judul baru yang akan kita rubah tadi kita masukkan ke pertanyaan masukkan judul. Nah, kemudian kita akan ditanyakan masukkan tahun rilis. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterangan, yaitu ada input keterangan, delete keterangan, serta update keterangan. Dan satu lagi saya akan menjelaskan tentang view berdasarkan. Pertama tentang input keterangan. Nah, di sini kita menggunakan prosedur input ruang, di mana prosedur ini akan meminta inputan dari user. Apabila 0, apabila kosong, maka inputan tersebut akan langsung masuk. Selanjutnya untuk delete-nya itu ada delete ruang ya. Prosedur delete ruang, di mana prosedur ini akan menghapus isi dari keterangan itu yang ada tadi. Yang di keterangan ada jam tayang sama ruang tayangnya. Jika misalnya tidak ada datanya, kemudian kita ingin mendelete, maka akan keluar list genre kosong. Jika ada, maka akan langsung dihapus. Selanjutnya itu ada delete ruang. Nah, di delete ruang ini user diminta untuk memasukkan dahulu ruang yang dicari, kemudian jika telah ditemukan, ya program akan langsung meminta untuk memasukkan ruang pemutaran yang baru serta jam tayang yang baru. Setelah itu view berdasarkan. Nah, di sini kita menggunakan prosedur view based option. Jadi tergantung kebutuhan dari user. Di sini kan ada 3 ya, tergantung genre, judul, sama keterangan. Nah, contohnya pada case 1 itu kalau memilih tombol angka 1, maka akan akan memview berdasarkan genrenya. Akan dicari di sini di program user akan diminta untuk memasukkan genrenya, serta outputannya adalah judul, tahun rilis, ruang pertemuan, serta jam tayangnya yang memiliki genre yang sama gitu. Selanjutnya case 2-nya adalah memview berdasarkan judul. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan judul yang dicari. Kemudian apabila ada judulnya 2 judul yang sama, mungkin ada yang genre yang berbeda gitu, maka output akan output genre, tahun rilis, ruang pertemuan, dan jam tayangnya. Kemudian untuk case 3-nya kembali lagi ke atas, case 3 itu tergantung dari berdasarkan keterangan ya. Jadi berdasarkan keterangan, user akan diminta untuk memasukkan ruang pemutaran. Misalkan satu film ada di ruang pemutaran 3 gitu.
Maka jika memasukkan row pemutaran 3, maka akan keluar 2 buah film. Yaitu yang keluar itu genre, judul, tahun rilis, serta jam tayangnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data. Di sini kami membuat aplikasi sebuah sistem informasi film, dan di sini kita menggunakan struktur data menggunakan multi-link list. Di sini kami menggunakan genre untuk sebagai parent-nya, kemudian diikuti dengan judul sebagai anak, kemudian ada tahun rilis, ada ruang tayang, kemudian terakhir ada jam tayang. Jadi ketika kita akan menginputkan sebuah informasi film, dia akan menambahkan satu data lagi yang sama seperti data pertama. Pertama itu ada genre sebagai parent, kemudian judul diikuti dengan judul sebagai anaknya. Kemudian tahun rilis, ya inilah gambar struktur data yang saya buat berupa multi-link list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang tugas besar algoritma struktur data yang berjudul tentang sistem informasi film. Nah, terlebih dahulu kita buka programnya. Di program ini terdapat 4 menu utama, yaitu yang pertama input data, update data, delete data, dan view. Dan ada satu menu untuk keluar. Nah, karena kita di sini belum mempunyai data untuk bisa kita edit seperti delete, terus update, dan juga view, maka terlebih dahulu kita harus menginputkan data-data tersebut. Nah, untuk menginputkan data sendiri, kita memilih menu satu, yaitu menu input. Nah, kita pilih satu. Nah, di menu input data sini ada submenu. Ada 3 submenu, yaitu input genre, input judul, dan input keterangan. Nah, untuk input genre sendiri fungsinya adalah untuk menginputkan genre dari film yang akan kita inputkan, seperti horror, komedi, terus mungkin animation, atau bahkan romantic. Nah, kemudian judul. Nah, judul tersebut ini berhubungan dengan genre. Semuanya kita film horror, nggak mungkin juga kita akan menginputkan seperti judul-judul komedi. Nah, kemudian input keterangan. Input keterangannya berisi tentang waktu tayang dari film tersebut dan juga ruangan atau lokasi tayang film tersebut. Nah, terlebih dahulu kita input genre. Kita pilih menu 1 untuk input genre.
Nah di sini kita harus menghubungkan genre tersebut, seperti toh kita menghubungkan komedi. Nah setelah input genre kita tekan enter. Nah genrenya sudah telah sukses diinputkan. Nah untuk kembali kemudian kita dapat menentukan genre lagi atau judul, tekan 0. Nah setelah tadi kita menentukan genre, kemudian selanjutnya kita menginput data yaitu data input judul. Nah untuk input judul sendiri kita harus verifikasi dulu seperti tadi, genre mana yang akan kita masukkan dalam judul ini. Maksudnya judul ini akan memasukkan ke genre mana. Nah kalau kita input judul kita pilih sumber 2. Nah di ini tadi kita verifikasi tadi genre yang judul yang dimana, judul apa yang akan kita masukkan pada genre tersebut. Cuma tadi kita sudah buat genre komedi, kemudian kita masukkan judulnya. Judulnya Warkop. Nah di Warkop ini sendiri selanjutnya di input judul sendiri maksudnya ada inputan lain yaitu input tahun rilis. Sebuah Warkop tadi input tahun rilisnya tahun 2007. Nah, tahun 2007 enter dan judul baru sukses. Selanjutnya setelah kita berhasil menemukan judul dan tidak kesalahan, maka kita tekan 0 untuk kembali ke submenu input data tadi. Nah setelah kita tadi menentukan genre, kemudian judul, selanjutnya kita menentukan keterangan. Nah di keterangan ini berisikan waktu tayang dan tempat tayang. Nah untuk masuk ke input keterangan tadi kita pilih submenu 3, kita klik 3, kemudian nah untuk selanjutnya tadi kita melakukan verifikasi lagi biar agar tidak ada kesalahan penempatan input data tadi. Nah kemudian tadi kita udah buat genre komedi, kita masukkan komedi. Kemudian judulnya tadi adalah yang kita buat Warkop, karena kita akan menambahkan keterangan di Warkop. Kemudian nah karena ini saya mungkin salah, inputan judul yang salah, yang seharusnya Warkop dan di sini Warkop, maka judul yang saya inputkan tidak ditemukan, maka kita harus menginputkan lagi dengan kembali ke submenu input tadi, kemudian pilih lagi input keterangan dan masukkan genre tadi komedi, kemudian masukkan judulnya Warkop. Jika salah lagi maka akan muncul tadi judul tidak ditemukan. Nah judul tadi sudah Warkop. Nah karena sudah tepat judul yang saya inputkan dengan judul yang kita buat tadi, maka kita harus masukkan tahun rilisnya. Tahun rilis yang tadi yang udah kita buat tadi itu 2007. Nah, setelah tahun rilis muncul, nah kita hanya dapat menginputkan data keterangan, yaitu yang pertama ruang pemutaran. Sebenarnya kita ruang pemutaran yang kita inputkan A. Nah kemudian selanjutnya ada inputan keterangan yaitu jam tayang. Maksud jam tayang sini adalah jam tayang film tersebut di ruang pemutaran A tadi. Nah jam tayangnya semuanya kita pilih, kita ketik 21.00, kemudian kita masukkan data dengan ketik enter. Nah input keterangan baru sukses, dan kemudian kita kembali ke menu input. Nah di sini kan kita baru buat sebuah genre dan sebuah judul dalam genre komedi tadi. Nah kita di sini akan buat 2 buah data lagi, yaitu kita akan buat 2 genre dengan satu genre dengan 2 judul yang satu genre dengan 2 judul yang berbeda, kemudian satu genre lagi dengan berbeda genre. Nah selanjutnya kita akan buat genre yang sama dengan judul yang berbeda. Nah semuanya kita akan input ke judul. Nah masukkan genre tadi komedi, karena kita buat komedi karena kita akan buat sebuah data baru di genre komedi. Nah kita genre, kemudian input judul, semuanya judulnya Shinchan. Nah di sini karena genre komedi maka masuk judul Shinchan, kemudian kita tekan enter. Nah di sini akan muncul tahun rilisnya. Nah Shinchan ini tahun rilisnya sekitar tahun 2010 taruhlah. Nah kita input tahun rilis 2010. Nah judul baru dari satu genre yang sama yaitu komedi sudah dibuat. Selanjutnya kita akan menambahkan keterangan dari judul Shinchan tadi. Kemudian tinggal untuk keterangan, masukkan genre-nya tadi yaitu komedi seperti tadi. Terus masukkan judul Shinchan. Tahun rilisnya 2010 kalau tidak salah. Nah ruang pemutarannya tadi
kita dapat menyamakan atau membedakannya. Sebenarnya kalau di judul yang warkop tadi kita menggunakan ruang pemutaran A, kita di sini coba menggunakan ruang pemutaran B. Nah, dengan jam tayang jam 22.00. Nah, ini kita mau memberikan keterangan. Nah, keterangan baru sukses dengan judul Shinchan dalam satu judul yang sama, yaitu komedi. Kemudian selanjutnya kita akan menghitungkan data dengan genre yang berbeda dan judul yang berbeda pula. Kita kembali ke submenu input data, kemudian 0. Nah, di sini kita akan menentukan kolom dari awal, yaitu kita kan akan membuat sebuah genre yang berbeda dengan judul yang berbeda pula. Nah, kita di sini genre kita masukkan genre horor, double L ya. Kemudian genre yang baru udah selesai dibuat. Kemudian kita kembali untuk menentukan judul yaitu kedua. Nah, karena tadi kita menggunakan titik dari inputan tadi, maka genre yang ada tidak berhasil dikeluarkan karena kesalahan. Nah, yang kita inputkan judul. Nah, genre tadi horor. Kemudian masukkan judulnya kalau kita tadi Suster Kamas atau mungkin Suster Misot. Nah, kita ketik judul. Kemudian kita menyebutkan keterangan lain, yaitu genre tadi horor. Judulnya yaitu Suster Misot. Ruang pemutarannya kita masukkan A dengan jam tayangnya jam 19.00. Nah, ini keterangan baru dari judul Suster Misot dengan genre yang berbeda tadi sudah selesai. Sebenarnya jika kita ingin terdata sesuai instruksi tadi, kita sudah selesai menginputkan data. Untuk kembali ke menu utama, kita klik kembali dengan pilih 0. Kemudian setelah input data selesai, kita bisa view data. Pertama view data. Karena semuanya kita delete duluan, maka data yang kita tampilkan akan berkurang. Coba kita lihat view data. Kita pilih view data dengan pilihan nomor 4. Nah, di menu utama ini tersendiri ada 3 pilihan. Semua dari view data tadi ada view berdasarkan pilihan, view semua data, dan kembali ke halaman awal yaitu exit view. Ini kita view berdasarkan pilihan. Nah, dengan pilih nomor 1, nah kita di sini akan pilih inputan mana yang akan kita pilih, semuanya genre atau judul berdasarkan judul, keterangan, atau kita akan keluar dari submenu view ini. Dan kita akan melihat dari input genre. Jadi kita klik genre dengan pilih 1. Nah, genre tadi kita coba yang kita buat tadi adalah komedi dan juga horor. Coba kita view data berdasarkan genre komedi. Kemudian enter. Nah, di sini ada data-data yang ditampilkan, yaitu genre tadi komedi, kemudian judulnya Warkop tahun 2007, ruang pemutaran A, jam tayang 21. Nah, sama sesuai data yang kita masukkan tadi. Kemudian klik 0 untuk kembali. Nah, kita dapat milih inputan yang lain dari judul. Setelah masukkan judulnya Shinchan. Nah, di sini akan keluar data input kita tadi dengan judul Shinchan dan genre komedi. Nah, kemudian kita dapat pilih 3 untuk keterangannya. Nah, 3 keterangan semuanya kita ruang pemutaran A. Nah, ini akan muncul Shinchan lagi karena saya tadi masukkan ruang pemutaran A. Nah, untuk kembali ke submenu view data tadi, klik exit. Nah, di sini menu utama tadi, yaitu menu utama view data, kita akan melihat semua data dengan memilih 2. Coba kita klik 2. Nah, ini akan muncul tadi
berdasarkan genre, judul. Genre tadi yang pertama tadi kita buat sebuah genre komedi dengan judul Warkop dan juga Shinchan. Nah, selanjutnya kita buat ini genre horor dan ini suster keramas. Setelah itu kita akan back untuk kembali, kemudian balik lagi untuk kembali ke menu utama tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate data dengan mengupdate data dan milih mengupdate data atau delete data. Ini kita akan coba ke mendelete data dulu. Yang kedua, sebelum kita ingin mendelete judul. Nah, misalnya kita mendelete judul, kita masukkan genre. Jadi kita kan judul mana antara Shinchan, Suster Ngesot dan juga Warkop. Nah, kita adalah judulnya adalah Warkop. Nah, misalnya genre tadi ada komedi. Nah, itu judul yang mau dihapus, kita masukkan Warkop. Nah, data judul Warkop telah dihapus, terus klik mau untuk kembali. Nah, kita juga di sini juga bisa melihat genre, yaitu dengan pilih satu ya genre. Nah, kita ingin menghapus genre horor. Nah, setelah kita menemukan genre yang mana yang mau dihapus, maka otomatis data genre horor telah dihapus dari mulai data, judul, keterangan, dan lain-lain. Kemudian kita kembali ke menu delete data. Kemudian kita dapat menghapus delete keterangan nih. Nah, kita klik 3 keterangan. Nah, kita masukkan genre. Karena genre horor tadi sudah kita hapus, maka hanya tersisa genre komedi. Kita masukkan genre komedi. Dan judul tadi Warkop sudah dihapus, maka kita masukkan judul Shinchan. Satu-satunya data yang masih ada. Nah, Shinchan. Terus tahun rilisnya tadi 2010. Keterangan yang dihapus, ruang pemutaran tadi kita masukkan tadi ruang pemutaran yang di. Nah, data ruangan tadi sudah dihapus. Kemudian klik nol untuk kembali. Nah, ini tadi proses demonstrasi untuk melihat genre, maksudnya delete data. Kemudian klik nol untuk kembali lagi ke menu utama. Nah, di sini kita dapat setelah kita mencoba input data, delete data dan juga view, maka selanjutnya kita menyebutkan 4 untuk maksudnya 3 untuk update data. Nah, dari sini semuanya mau update genre atau update judul ataupun keterangan. Supaya di sini kita nyoba ke keterangan, kita coba update keterangan, yaitu tadi sudah ke update judul, maksudnya genre tadi komedi dengan judul yang baru, maksudnya judul Shinchan. Judul yang baru, nah kita coba Shinchan 2. Nah, tahun rilisnya tadi 2010. Nah, update judul telah selesai. Setelah itu kita dapat mengupdate genre, mengupdate judul, mengupdate keterangan. Nah, tadi ke update genre. Coba update genre. Maksudnya genre yang akan kita perbarui tadi yaitu komedi. Kemudian masuk genre barunya. Nah, kita buat komedi 2. Nah, update genre selesai dan kita untuk kembali ke menu utama, klik 0. Nah, ini adalah tadi input data, demonstrasi input data, ada data, update data dan juga update data. Dengan view dan kemudian setelah kita puas dengan program ini, maka kita bisa keluar dengan tekan tombol exit 0. Nah, sini akan muncul tampilan keluar. Terima kasih. Baiklah, ini demonstrasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.